Jadi saya sebagai anggota DPR juga sebagai masih melekat saya sebagai advokat dan juga pengamat hukum melihat ini sangat miris ya. Bagaimana dunia advokasi, dunia advokat ya tercoreng dengan dugaan tindak pidana contempt of court. Jadi ini bisa dikategorikan melanggar yang kita maksud dengan dugaan tindak pidana contempt of court atau penghinaan lembaga peradilan. Jadi dengan ucapan, dengan gerakan itu sudah bisa masuk unsur yaitu contempt of court, di mana berperilaku tercela di depan pengadilan atau melakukan suatu perbuatan tidak mentaati perintah daripada peradilan atau menghalang-halangi jalannya peradilan atau melakukan tindakan mendegradasi ya lembaga peradilan itu sendiri. Kewibawaan pengadilan itu tercemar. Nah, kalau saya lihat tindakan di persidangan yang lewat video itu ya, Saudara Rasman, ya patut diduga itu telah terpenuhi unsur-unsur yang kita maksud dengan contempt of court. Jadi hakim bisa melakukan upaya hukum, hakim bisa memerintahkan jaksa untuk melakukan upaya hukum dengan lewat kepolisian, bisa melakukan pengaduan sehubungan dengan contempt of court atau penghinaan peradilan. Begitu. Ya itulah, kalau persidangan yang menentukan adalah persidangan ada hakim. Hakim jalannya persidangan, hakim bisa menegur peserta di persidangan, baik terdakwa, saksi ataupun lawyer yang ada dalam persidangan tersebut. Sudah diatur oleh hukum bagaimana kita bertingkah laku di dalam persidangan. Jadi tidak melanggar kode etik ya, tidak melakukan suatu perbuatan yang dianggap sebagai penghinaan. Saya lihat kan ada teriak-teriak sampai ada yang naik meja ya. Nah itu sudah masuk kategori penghinaan atau contempt of court. Dan itu hakim bisa memerintahkan jaksa untuk melakukan tindakan hukum terhadap perkara tersebut. Ya patut diduga sudah melanggar tatip persidangan, menghalang-halangi jalannya persidangan, bisa dianggap begitu, membuat lembaga peradilan ini tercemar. Kewibawaan peradilan ini dicemari gitu. Apalagi saudara terdakwa ya dalam perkara tersebut nyata-nyata di dalam video yang kami terima sudah bertingkah laku seperti itu. Dan untuk hakim dalam perkara ini itu bisa dalam persidangan berikutnya itu bisa mengeluarkan penetapan penahanan dalam perkara yang sedang berjalan gitu, karena dianggap terdakwa tidak kooperatif, tidak menghargai persidangan, membuat keonaran. Bisa begitu hakim punya kewenangan untuk melakukan penetapan penahanan gitu. Maka saya katakan tadi bahwa dalam kejadian tersebut kan dia kan sebagai terdakwa, itu dalam persidangan besok atau minggu depan pasti ada persidangan lagi kan. Nah itu bisa saja hakim mengeluarkan penetapan untuk penahanan jika hakim berpandangan bahwa terdakwa diduga tidak kooperatif atau tidak mengindahkan tata tertib persidangan, tidak mentaati himbauan hakim dan lain-lain. Hakim dalam memutuskan perkara itu pasti melihat dari segala aspek ya. Satu dari keterangan terdakwa itu sendiri, bukti yang dihadirkan dalam persidangan oleh jaksa, dan pernyataan dari kesaksian dalam ini korban ya, saksi korban. Bagaimana dakwaan di dalam persidangan apakah terbukti di situ. Tetapi sikap juga dapat mempengaruhi putusan hakim. Begitu. Jadi memang kita miris ya, saya sebagai bagian dari advokat, saya penasihat Kongres Advokat Indonesia, melihat sudah banyak kejadian di mana banyak pengacara dan advokat itu menjadi tersangka. Banyak pengacara dan advokat itu sudah berkeluhan dalam tanda petik tidak mencerminkan seorang advokat. Advokat kan dikatakan sebagai penegak hukum. Ya, kita maksud dari penegak hukum adalah dalam kita bertindak, berucap dalam menjalankan profesi kita harus tidak bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan moral, etik yang
ada di masyarakat. Ini menjadi problem kami selaku organisasi advokat dalam membina anggota. Sudah banyak advokat, pengacara yang bertindak di luar kode etik. Banyak juga advokat yang sudah menjadi tersangka, bahkan terpidana. Ini menjadi suatu PR bagi organisasi advokat. Dan saya sendiri sudah mendorong dengan begitu banyaknya organisasi advokat, dengan begitu banyaknya anggota advokat, sulit kita organisasi advokat itu menerapkan suatu regulasi dalam hal membina anggota advokat itu sendiri. Dan kalau terjadi ada advokat yang melanggar kode etik, bahkan melakukan tindak pidana, sulit kita menegakkan kode etik organisasi advokat. Makanya kami dari Kongres Advokat Indonesia itu lagi mendorong suatu badan, satu lembaga yang namanya Dewan Advokat Nasional, di mana kita kan organisasi advokat ini multibar, sudah banyak lah organisasi, puluhan bahkan. Bagaimana solusinya? Kita berpikir tentang Dewan Advokat Nasional adalah organisasi yang hanya mengatur regulasi kode etik, tidak beranggota. Dia hanya lembaga yang mengatur regulasi dan kode etik untuk mengatur para anggota advokat itu sendiri. Yang sekarang kejadiannya, ya dampak daripada banyak organisasi advokat ini, makanya tidak ada suatu aturan yang mengikat, yang bisa mengatur advokat dengan tepat, sehingga advokat itu bisa tunduk pada kode etik, rule yang diatur oleh advokat. Tapi karena banyak organisasi, advokat bisa berpindah dari satu organisasi ke organisasi yang lain, kalau adanya tuntutan kode etik dari organisasi advokat itu sendiri. Nah, ini satu dilema bagi kami selaku penegak hukum juga dalam berorganisasi advokat. Saya pribadi ini merasa malu masyarakat menjadi perguncingan sekarang. Bagaimana seorang advokat yang dikatakan penegak hukum tetapi melakukan tindakan yang tidak mengindahkan hukum, tidak mengindahkan moral etik. Nah, ini menjadi permasalahan kami. Saya selaku adalah pembina ya di Kongres Advokat Indonesia, ini menjadi PR kami, yang menjadi PR kami berpikir sampai dengan ide adanya organisasi Dewan Advokat Nasional. Ini salah satu penyebabnya ini, karena tidak bisanya kami organisasi advokat mengatur anggota dalam tanda petik yang sudah terjadi banyak di masyarakat. Sudah menonton di berita di Instagram tentang oknum-oknum advokat yang melakukan menjalankan profesi, tidak menjalankan kode etik dengan baik. Ya, itulah beban kami nih, kalau para advokat-advokat yang betul-betul konsen kepada penguatan lembaga advokat, konsen kepada penegakan hukum. Bagaimana mungkin kita dikatakan penegak hukum, advokat dalam hal ini, kita mau menegakkan hukum, kita sendiri melakukan pelanggaran hukum. Kita sendiri tidak menjalankan, menghormati kode etik. Ini kan terbalik-balik ini. Kita mau mengurus masyarakat yang memohonkan bantuan untuk penegakan hukum dan keadilan dan hak asasi manusia. Kalau advokat itu sendiri tidak melakukan penegakan hukum, tidak bisa mengatur dirinya sendiri, bagaimana hasil dari harapan masyarakat yang mencari keadilan lewat jasa seorang lawyer? Sangat bisa. Dan itu tergantung daripada organisasi di mana dia bernaung. Apalagi kalau dia ada terlibat perkara di pengadilan, diputuskan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, itu syarat seorang advokat dicabut izinnya. Kembali adalah bagaimana advokat di mana advokat yang bermasalah bernaung itu melakukan tindakan tersebut. Dan di dalam undang-undang advokat sudah diatur bagaimana tata cara seorang advokat dicabut izinnya. Ya, satu-satunya seorang advokat itu melakukan dugaan tindak pidana yang diancam 5 tahun, dan dalam proses hukuman dia dinyatakan bersalah, itu bisa cabut izinnya. Apalagi sebenarnya Pak Hotman Paris bisa melakukan upaya hukum juga kalau merasa dirinya tercemar nama baiknya, merasa terancam
nyawanya, sangat bisa untuk melakukan pelaporan di kepolisian. Karena saya lihat betul-betul dalam posisi sangat tidak menguntungkan, gitu. Apalagi dilihat di keluar di televisi, Instagram, dipantau oleh kalian ramai, itu sudah bisa masuk unsur di mana tercederai hak hukum Pak Hotman Paris. Ya kalau undang-undang tentang contempt of court, yang mengatur contempt of court ya, itu 207 KUHP, 280, 217, 224 dan 281 KUHP pidana yang mengatur tentang contempt of court atau dugaan tindak pidana penghinaan atau menghalang-halangi jalannya persidangan. Begitu. Ini pasal-pasal yang saya katakan tadi itu adalah pasal-pasal yang mengatur bagaimana kode etik persidangan atau tata cara persidangan seseorang bersikap di depan persidangan, baik itu terdakwa, saksi atau siapapun, termasuk pengunjung persidangan. Itu bisa dikenakan pasal-pasal ini, yang mana di sini diatur tentang tindakan seseorang bisa menghalangi persidangan itu kategori contempt of court, tidak mengindahkan perintah hakim bisa masuk dugaan tindak pidana contempt of court, dan merendahkan atau mendiskreditkan suatu lembaga peradilan termasuk kategori ini. Ancamannya 1 tahun lebih ya, 1 tahun ancamannya. Kalau dilihat oleh kalayak ramai, jadi kewibawaan peradilan itu jatuh, gitu loh. Kewibawaan seorang hakim dalam sidang itu jatuh. Ini akan berakibat pada bagaimana masyarakat melakukan upaya hukum mencari keadilan. Kalau wajah lembaga peradilan saja dipertontonkan dalam peristiwa ini, begitu hina lah. Boleh kita anggap begitu ya. Kalau masyarakat melihat dengan kehebohan sampai ada yang naik meja katanya, nah itu berarti kan sudah sama seperti pasar, ya kan? Jadi sudah tidak punya aturan, tidak punya kode etik lagi. Ini proses persidangan. Ya, proses persidangan yang diatur oleh undang-undang. Ada kode etiknya, ada aturannya. Hakimlah yang mengatur dalam proses persidangan, itu hakim yang menentukan. Begitu. Jadi kalau dia perintahkan, tidak diikutin, itu termasuk menghina lembaga peradilan. Saya ini juga advokat. Dalam menjalankan tugas saya selama ini, kita dijaga oleh kode etik dalam bersikap, bertutur kata, bersikap, bertindak. Demikian pun dalam masuk dalam persidangan, maka kita juga harus menghargai proses, prosedur, tata cara persidangan yang diatur oleh majelis hakim dalam persidangan tersebut. Kalau terjadi hal ini betapa menyedihkan. Bagaimana masyarakat menilai seorang advokat dalam menjalankan profesinya seperti itu. Bagaimana harapan masyarakat menggantungkan harapannya kepada seorang advokat atau pengacara kalau kita bersikap seperti itu. Jadi para senior kami yang mendirikan lembaga advokat, organisasi advokat ya, sudah begitu merancang tentang kode etik dengan bagus, aturan organisasi dengan bagus, pendidikan advokat dengan bagus. Hasilnya seperti ini. Ini menjadi koreksi juga kami organisasi advokat yang begini banyak ya. Jadi ini menjadi koreksi juga di dunia advokat dalam hal pendidikan, rekrutmen. Ini rekrutmen advokat ini sudah kacau balau sekarang. Orang jadi advokat itu bisa hanya cuma 3 hari, 5 hari sudah bisa jadi advokat. Dengan biaya cuma 1 juta. Ini dunia advokat ini semakin hancur di Indonesia. Jadi dengan wajah advokat dalam perekrutan pendidikan saja begitu buruk, ya. Apalagi dalam menegakkan kode etik. Begitu. Ini masalah kami sebagai advokat. Jadi advokat baru sekarang, kami dulu itu menjadi advokat bisa mandiri itu harus punya syarat-syarat yang sangat ketat. Sekarang advokat yang lulus sudah bisa berpraktek sendiri. Walaupun ada aturan harus magang pada advokat senior 2 tahun. Tapi susah untuk kita mengontrol. Karena terlalu banyaknya organisasi advokat. Ini saatnya kita, para advokat-advokat senior, untuk duduk bersama.
berbicara tentang bagaimana penyelamatan dunia advokat saat ini. Bagaimana kita merumuskan organisasi advokat, bagaimana kita merumuskan satu lembaga yang hanya mengatur tentang regulator atau regulasi, aturan, dan kode etik. Nah, ini kita perlukan. Ini sudah darurat advokat nasional. Saya boleh katakan begitu, ini sudah kewibawaan advokat juga sudah hancur lah. Begitu. Ya, saya sudah menyuarakan tentang dunia advokat yang carut marutnya dunia advokat saat ini, begitu kan? Bagaimana pendidikannya cuma satu dua hari sudah bisa jadi advokat. Bagaimana kualitas seorang advokat kalau hanya pendidikan begitu? Bagaimana tentang kode etik? Bagaimana bisa ditetapkan kode etik? Rekrutmen aja tidak jelas, pendidikan aja tidak jelas. 1,5 juta, 2 juta, bahkan ada yang gratis bisa jadi advokat. Ini kan bagaimana? Sedangkan kalau kita kan advokat dikatakan sebagai penegak hukum, coba kita berkaca pada penegak hukum lain. Kepolisian itu kuliah sampai bertahun-tahun, ya, di Akpol maupun pendidikan secabar dan lain-lain, bertahun-tahun kuliahnya. Penegak hukum lain ada studi, ada sertifikasi, ada pendidikan tambahan dan lain sebagainya, gitu kan? Nah, kita advokat, kalau kita para advokat senior tidak berpikir untuk bersatu, memikirkan advokat, siapa lagi? Nah, makanya ini, dengan momen ini saya mengajak seluruh advokat senior untuk kita duduk bersama, memikirkan dunia advokat ke depan. Ini dunia advokat ini sudah hancur lah. Ini saya katakan tadi, advokat ini kan profesi mulia, ya. Profesi mulia yang sampai negara, pemerintah ini mengatur tentang undang-undang advokat. Bagaimana mungkin kita advokat menyatakan penegak hukum, di masyarakat menggantungkan pada kita untuk melakukan penegakan hukum, penegakan keadilan, mencari keadilan, kalau kita bertingkah laku seperti ini, ya, mencederai profesi kita sendiri, gitu. Di mana lagi masyarakat bisa berharap? Saya tidak kenal, tetapi dalam konteks pengertian contempt of court adalah siapapun di dalam persidangan, baik itu terdakwa, saksi, ya, hakim itu sendiri juga, terus para peserta dalam persidangan yang datang menonton, yang akses pada ruang persidangan itu, terus buat satu kegaduhan, buat satu tingkah, ya kan, yang bisa menghambat proses persidangan, yang bisa mendegradasi kredibilitas proses persidangan, ya itulah yang dimaksud dengan dugaan tindak pidana penghinaan. Ya, kalau Bang Hotman ini kan pengacara senior, dia pasti tahu lah kode etik bagaimana memasuki persidangan. Dia bersikap begitu sudah tepat, gitu loh, sudah tepat. Kalau dia merasa, saya bisa melihat itu, kalau saya duduk sebagai Bang Hotman di situ, saya sudah merasa dicemari nama baik saya, ya kan? Bisa dengan orang banyak begitu, saya bisa merasa diri terancam, dan Pak Hotman Paris bisa melakukan upaya hukum itu, gitu. Ini bagus, saya mengajak Pak Hotman Paris upaya hukum lagi, supaya ini menjadi contoh bagi advokat-advokat lain, supaya kita saling menghargai, dalam artian lembaga peradilan ini kita harus hargai proses itu. Ini supaya ada efek jera, gitu loh. Ya pasti kalau Pak Hotman lapor polisi bisa nih, karena secara langsung saya lihat, ya Pak Hotman pasti, saya rasa dia tercederai harga dirinya, pasti itu. Nah ya, siapapun yang di situ, yang kan itu ada videonya jelas, siapa yang teriak, siapa yang naik di meja, ya kan, yang teriak-teriak itu kan bisa dikategorikan, yaitu mencemarkan nama baik, itu bisa ada pengancaman segala macam, bisa. Kalau bagaimana, kira-kira tinggal Pak Hotman ini rasanya seperti apa dalam situasi tersebut. Saya dukung Pak Hotman, itu senior kami, ya, itu orang yang mengerti hukum, begitu. Kalau beliau melakukan upaya hukum, saya dukung, karena ada manfaatnya, bukan manfaat bagi Pak Hotman pribadi, tapi penyelamatan kepada dunia advokat, ya, supaya junior kita ini, yang advokat baru ini, punya suatu acuan pola tingkah laku, etik yang bisa menjadi tolak ukur mereka untuk bekerja menjalankan profesi advokat. Begitu. Kalau kita biarkan ini, semua pengacara bisa bertindak
Seperti itu. Nah ini tambah rusak dunia advokat kita di Indonesia. Sekarang yang namanya terdakwa atau para pihak dalam persidangan bisa saja memohon apa saja. Tapi kan semua dikaji, dilihat permohonan apa sih yang saya dalam persidangan-persidangan yang selama saya menjalani profesi selama 25 tahun bisa juga kita mengajukan itu, tetapi apakah hakim memenuhi permintaan itu? Itu persoalan lain, begitu. Didorong dari motivasi apa sehingga terdakwa minta mengganti hakim? Kan kita perlu lihat, apa hakim bertindak tidak adil, apakah hakim berat sebelah, atau tindakan hakim apa, gitu. Ya kita kan belum tahu ya, namanya itu subjektif semua, subjektif. Tetapi kita dalam bersidang, saya pribadi selama ini dalam bersidang, ya kita memohon sesuatu itu kan dalam koridor bagaimana kita menjalankan profesi kita secara baik, gitu loh. Tidak keluar daripada hal-hal yang mengakibatkan lembaga ini tercederai, proses persidangan ini tercederai, gitu. Oh bisa saja. Jadi dalam persidangan itu hakim melihat bahwa persidangan itu bisa terbuka dan tertutup sesuai tergantung kondisi. Apalagi kalau dugaan tindak pidana asusila atau anak di bawah umur, itu bisa tertutup karena menjaga psikis, ya kan begitu. Dari kasus ini saya lihat ini kan pencemaran nama baik ya, pencemaran nama baik. Tidak ada yang perlu ditakutkan begitu. Apa yang dikhawatirkan? Semua itu masalah tertutup dan terbuka itu kan hakim yang akan menentukan, gitu. Hakim yang akan memutuskan, begitu loh. Para peserta sidang, baik terdakwa atau saksi korban, bisa saja berkata lain, meminta apapun, tapi yang punya kewenangan sini adalah hakim. Hanya menghimbau kepada semua teman-teman advokat, marilah kita menjaga kewibawaan profesi yang mulia ini. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Gitu kan? Kita dikategorikan sebagai penegak hukum, ya. Tercerminlah dari profesi ini agar masyarakat menilai nilainya apa dari kita pribadi dalam menjalankan profesi ini. Dengan ada penghormatan kepada hukum, penghormatan kepada hak asasi manusia, penghormatan pada lembaga lain dalam melakukan upaya hukum. Karena bersangkutan semuanya. Begitu. Mari kita menjalankan profesi ini secara baik, taat hukum, taat kode etik. Kalau kode etik, semua pengacara sudah tahu bahwa kode etik itu sudah ada undang-undang advokat. Mari kita baca sama-sama, kita jalankan sama-sama agar dunia advokat ini, profesi advokat yang mulia ini betul-betul menjadi harapan masyarakat yang bisa melakukan pencerahan hukum agar hukum di Indonesia semakin baik.